Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Greenhouse Madabo. Greenhouse SMA Negeri 2 Bojonegoro atau yang biasa disebut Greenhouse Madabo Merupakan salah satu sarana edukasi bagi siswa-siswi Madabo untuk latihan bercocok tanam. Greenhouse Madabo terdiri dari 3 ruang. Ruang yang pertama adalah ruang untuk budidaya tanaman hias dan juga toga. Ruangan ini digunakan untuk budidaya tanaman hias seperti anggrek, bunga pukul 9, aglonema, lavender, adenium, gelombang cinta, dan lainnya. Selain tanaman hias, toga juga dibudidayakan di sini, seperti tanaman pinang merah, lidah buaya, jahe, dan kencur. Selanjutnya, ruang yang dimiliki Greenhouse Madabo adalah ruang terbuka untuk budidaya. Di ruang terbuka ini digunakan untuk budidaya tanaman kelor, timun, buah naga, yodium, dan beberapa tanaman toga. Dan ruang yang terakhir adalah ruang hidroponik. Untuk ruang hidroponik ini, kami memiliki beberapa instalasi. Yang pertama adalah NFT atau singkatan dari nutrien film teknik yang terbuat dari paralon dan juga guli. Untuk sistem ini menggunakan bantuan dari pompa air. Yang kedua, kami memiliki sistem sumbu. Sistem ini juga sering disebut dengan sistem wick. Biasanya, kami menggunakan sistem NFT dan juga sistem wick untuk menanam tanaman sayur seperti selada, berbagai macam jenis sawi, dan juga bayam. Selanjutnya, instalasi yang terakhir adalah sistem tetes. Kami menggunakan sistem ini untuk menanam tanaman yang besar seperti tomat, cabai, dan timun. Nah teman-teman, sebenarnya bertanam hidroponik itu sangatlah mudah. Kuncinya hanya 2, yaitu memerlukan air sebagai media tanaman dan juga nutrisi. Tetapi, bertanam hidroponik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya pada sistem yang pertama, sistem NFT ini menggunakan pompa air untuk mengaliri air untuk tanaman secara terus-menerus. Kelebihan dari sistem NFT ini adalah menghemat air, karena airnya dialiri untuk tanaman secara terus-menerus. Tidak hanya menghemat air, nutrisi dan suplai oksigen untuk tanaman juga tersebar secara merata, sehingga tanaman tumbuh secara maksimal. Tidak hanya kelebihan, sistem NFT ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah sistem NFT ini memerlukan biaya yang lebih banyak untuk pembuatan instalasi daripada biaya pembuatan sistem lainnya. Yang kedua, sistem ini memerlukan listrik yang dialiri secara terus-menerus setiap hari. Selanjutnya, yang kedua, kami memiliki sistem sumbu atau sistem wick. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana dalam berhidroponik. Nah, kelebihan dari sistem sumbu ini tidak memerlukan biaya yang mahal untuk pembuatannya dan sangat mudah dibuat. Kami menggunakan styrofoam bekas anggur untuk membuat sistem ini. Kalian juga bisa loh membuat sendiri di rumah. Akan tetapi, kekurangannya, kita harus lebih sering mengganti air. Dan kita harus mengaduk air supaya nutrisi di dalamnya tidak mengendap. Yang terakhir, hasil panen dari sistem ini kurang maksimal karena air tidak mendapatkan sirkulasi udara yang cukup. Sistem terakhir yang kita miliki yaitu sistem tetes. Nah, sistem tetes ini memiliki kelebihan yang hampir sama dengan sistem NFT, yaitu air dan nutrisi mengalir secara terus-menerus sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Tidak hanya kelebihan, di sini sistem tetes juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya sulit menentukan posisi pipa yang benar atau tidak, karena posisi pipa ini menentukan lancar atau tidaknya tetesan air untuk tanaman. Nah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat sistem hidroponik. Berikut tata caranya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses penanaman hidroponik. Mulai dari tahap yang pertama yaitu tahap penyemaian, tahap kedua pembuatan nutrisi, tahap yang ketiga yaitu tahap pindah tanam, dan yang keempat yaitu panen. Untuk tahapan yang pertama yaitu penyemaian, berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang digunakan untuk penyemaian adalah air,
rockwool, tusuk gigi, gergaji, benih, dan juga baki. Dan selanjutnya pada penanaman hidroponik yaitu pemberian nutrisi. Jadi di sini kami menggunakan larutan AB mix. Ini larutan A dan ini larutan B. Jadi kalian boleh menggunakan yang sudah dilarut menggunakan air atau yang masih bubuk, nanti kalian akan larutkan sendiri. Jadi pemberian nutrisi pada tanaman juga harus terukur. Cara mengukurnya dengan alat TDS meter ini. Setiap tanaman dan usia tanaman berbeda-beda takarannya. Untuk yang ini, tanamannya sudah dewasa, memerlukan kepekatan nutrisi sekitar 800 ppm. Nah, selanjutnya tahap yang keempat dan yang terakhir yaitu panen. Berikut ini adalah tanaman yang sudah siap dipanen. Yuk kita panen! Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat menanam. Merawat lingkungan hari ini demi kehidupan esok yang lebih baik. Dan kami mengucapkan Selamat berjadi Partai Golkar ke-56 dan selamat berjadi Bojonegoro ke-383. salam